Sobat Geosfer, welcome back to my channel, Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Tahukah kamu bahwa sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda? Mau tahu info lebih lengkapnya? Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sobat Geosfer, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Adapun submaterinya adalah yang pertama, klasifikasi sumber daya alam, yang kedua adalah potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Sobat Geosfer, semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan sumber daya alam. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sobat Geosfer, seperti yang Bu Guru katakan tadi, bahwa sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Yang pertama adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi dalam sumber daya alam memiliki potensi ekonomi atau perdagangan. Contohnya adalah hasil-hasil pertanian, kemudian juga bisa mineral dan bahan tambang yang bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua adalah nilai estetika. Artinya, sumber daya ini dapat dihargai karena keindahannya. Contohnya misalnya pemandangan alam, pemandangan pegunungan, danau, ataupun pantai. Kemudian yang ketiga adalah nilai etika. Artinya, nilai ini terkait dengan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Contohnya misalnya konservasi flora dan fauna yang langka. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah nilai hukum. Artinya, nilai ini berkaitan dengan berlakunya undang-undang dan perlindungan terhadap sumber daya yang langka atau hampir punah. Sobat Geosfer, sumber daya alam memang sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Tanpa tanah, air, udara, dan mineral, suatu bangsa tidak dapat mengembangkan pertanian, perikanan, dan industri. Sumber daya alam juga membentuk lingkungan alam berguna demi kelangsungan hidup manusia dan sektor-sektor pembangunan. Sobat Geosfer, kita lanjutkan ke submateri yang pertama, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Adapun klasifikasinya terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan sifat kelestarian atau pemulihannya. Yang kedua, berdasarkan jenis atau prosesnya. Dan yang ketiga, berdasarkan pemanfaatannya. Yang keempat, berdasarkan letaknya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jumlahnya. Sobat Geosfer, kita lanjutkan yang pertama, yaitu berdasarkan sifat kelestarian dan pemulihannya. Pertama, yaitu sumber daya alam kekal. Artinya, sumber daya alam yang ada secara terus-menerus dan secara alami keberadaannya. Contohnya adalah udara, air, dan energi matahari. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dapat dimanfaatkan kembali kualitas atau keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak lama atau relatif singkat. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya jika persediaannya habis, maka proses pengadaannya sangat sulit, bahkan tidak mungkin diadakan kembali. Contohnya adalah mineral dan bahan galian. Kita lanjutkan ke yang kedua, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis atau prosesnya.
Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam ini terbentuk berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas tertentu, atau sering juga disebut dengan benda mati. Nah, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan mineral. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Artinya, sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat, atau sering juga disebut dengan benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Kemudian, yang ketiga adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Pertama adalah sumber daya alam materi. Artinya, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya adalah batu, besi, kemudian kayu. Nah, itu menghasilkan properti yang bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam energi. Artinya, sumber daya alam yang menghasilkan atau memanfaatkan energinya. Nah, contohnya adalah batu bara, minyak bumi, kemudian gas alam, ada sinar matahari, dan juga gelombang pasang surut. Nah, jadi sumber daya alam ini menghasilkan energi listrik, energi kalor atau panas yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Nah, ruang yang dimaksud di sini adalah untuk tempat tinggal dan melakukan aktivitas. Nah, contohnya adalah tanah. Nah, tanah dimanfaatkan untuk bertani, kemudian membangun rumah, kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai area bermain dan sarana prasarana lainnya. Sobat Geosper, kita lanjutkan lagi ke klasifikasi sumber daya alam yang keempat, yaitu berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah sumber daya alam di atas permukaan bumi. Contohnya energi matahari, nah itu bisa berada di lapisan atmosfer. Kemudian ada juga udara yang kita manfaatkan sehari-hari. Yang kedua, ada sumber daya alam di permukaan bumi. Contohnya adalah air, hutan, dan tanah. Dalam geosfer, kita sebut pada lapisan hidrosfer, biosfer, dan pedosfer. Kemudian yang ketiga, ada sumber daya alam di bawah permukaan bumi. Contohnya adalah mineral dan bahan galian yang kalau kita lihat dalam geosfer berada pada lapisan litosfer. Yang terakhir adalah sumber daya alam berdasarkan jumlahnya, yang dapat dibagi menjadi satu, sumber daya alam yang tidak terbatas. Artinya sumber daya alam yang tidak dapat dihitung jumlahnya dan selalu ada. Contohnya adalah udara dan sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam terbatas. Artinya jumlahnya sedikit dan cepat habis. Contohnya adalah minyak bumi, kemudian batu bara, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Geosfer, tadi Bu Guru sudah memberikan penjelasan mengenai klasifikasi sumber daya alam. Kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam. Adapun klasifikasinya adalah yang pertama, potensi kehutanan, kedua, potensi pertambangan, kemudian yang ketiga ada potensi kelautan, dan yang terakhir yang keempat adalah potensi pariwisata. Selanjutnya kita akan bahas potensi yang pertama di Indonesia adalah potensi kehutanan. Indonesia memiliki luas wilayah yang cukup luas. Kalau kita lihat, hutan adalah satu wilayah yang ditumbuhi oleh beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun heterogen. Nah, adik-adik, Sobat Geosfer, hutan memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi ekonomis atau mendatangkan penghasilan berdasarkan aktivitas jual beli. Kemudian fungsi yang kedua adalah klimatologis, artinya mempengaruhi iklim, kondisi iklim.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi edapik atau mempengaruhi kondisi tanah. Kemudian yang keempat adalah hidrologis fungsinya, yaitu mempengaruhi kualitas air tawar ataupun mata air. Kemudian yang terakhir, fungsi dari hutan adalah fungsi konservasi, artinya melindungi tumbuhan dan hewan-hewan langka ataupun hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Sobat Geosfer, berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah hutan produksi. Hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Contohnya adalah hutan produksi kayu dan getah. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung. Nah, hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Contohnya adalah hutan yang mencegah banjir, erosi, atau mengatur stabilitas tanah. Yang ketiga adalah hutan penyangga atau kawasan hutan yang menjadi peralihan antara hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian yang keempat ada hutan suaka alam yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu hutan yang menjaga kelestarian flora dan fauna. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah hutan wisata, hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata. Selain berdasarkan fungsinya, hutan juga dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, biasanya terdapat di Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, dan Papua. Kemudian yang kedua ada hutan musim, itu terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada hutan hujan pegunungan, terdapat juga di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya ada hutan sabana, terdapat di Flores dan Timor. Kemudian ada juga di Sumba. Nah, kemudian selanjutnya ada hutan rawa, terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera dan dataran rendah Kalimantan dan Papua. Kemudian yang keenam ada hutan mangrove, itu terdapat di dataran rendah pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Kemudian yang ketujuh ada hutan gambut, terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Terakhir, yang kedelapan adalah hutan lumut, terdapat di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Demikian tadi potensi kehutanan Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, potensi pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan A sebagai golongan yang pertama disebut dengan golongan strategis, yaitu bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan hidup negara. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Kemudian yang kedua adalah golongan B atau golongan vital. Artinya, bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara. Kemudian dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Contohnya adalah emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Kemudian yang terakhir adalah golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk pada bahan galian golongan strategis dan vital, biasanya diusahakan oleh rakyat. Contohnya adalah pasir vulkanik, kemudian ada batu andesit dan basal, kemudian ada obsidian, granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolit. Sobat Geosfer, berikut adalah peta persebaran bahan tambang yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi.
Kemudian ada gas bumi, itu hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada batu bara, terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada emas dan perak, ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan daerah pabrik atau daerah perusahaan emas yang paling kita kenal terdapat di Papua. Kemudian yang kelima ada tembaga. Tembaga terdapat di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Ada bauksit. Bauksit terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Kemudian ada nikel. Nikel ada di Sulawesi. Kemudian ada Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian Indonesia juga punya timah. Timah ada di Pulau Singkep, Karimun, Jundur, hingga Bangkinang di Sumatera, Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Nah, yang ke-9 ini ada Intan. Intan terdapat dan terkenal di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang 10 ada Mangan. Mangan terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Terakhir, yang 11 ada Pasir Besi, terdapat di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Sobat Geosfer, ternyata Indonesia punya potensi sumber daya alam yang luar biasa ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, kita lihat ke yang ketiga, yaitu potensi kelautan Indonesia. Sumber daya alam tidak tersebar hanya di daratan saja. Akan tetapi, Indonesia juga memiliki potensi kelautan yang melimpah. Salah satu sumber daya kelautan adalah perikanan. Nah, jenis perikanan Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya, yaitu perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air payau. Sobat Geosfer, untuk melihat kekayaan perikanan di Indonesia atau sumber daya alam perikanan kelautan Indonesia, kita akan melihat persebaran ekoregion di Indonesia dilihat dari peta berikut. Yang pertama ada ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Kemudian yang kedua ada ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Kemudian yang ketiga ada ekoregion Selat Malaka. Kemudian yang keempat ada ekoregion Laut Natuna. Selanjutnya, ekoregion Selat Karimata, ada ekoregion Laut Jawa, ekoregion Laut Sulawesi, ekoregion Selat Makassar. Kemudian yang ke-9, ada ekoregion perairan Bali dan Nusa Tenggara. Yang ke-10, ada ekoregion Teluk Tomini. Yang ke-11, ada ekoregion Laut Halmahera, Maluku. Kemudian yang ke-12, ada ekoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. 13, ada ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi. 14, ada ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni. Selanjutnya ada ekoregion Laut Banda. Selanjutnya lagi ada ekoregion Samudra Pasifik. Kemudian yang ke-17 ada ekoregion Teluk Cendrawasih, Papua. Dan yang terakhir, yang ke-18 adalah ekoregion Laut Arafura. Sobat Geosfer, seperti yang Bu Guru katakan tadi bahwa Indonesia kaya akan ikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat persebaran ikan di Indonesia. Melalui peta persebaran ikan ini, kita dapat lihat bahwa laut-laut di wilayah Indonesia adalah laut yang kaya akan ikan. Maka dari itu, sumber daya alam kelautan sangat memiliki potensi yang tinggi di wilayah Indonesia. Nah, Sobat Geosfer, setelah tadi melihat potensi-potensi kekayaan Indonesia, yang terakhir adalah Indonesia memiliki potensi pariwisata. Nah, pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Nah, terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Potensi pariwisata Indonesia dapat kita bedakan menjadi yang pertama, wisata alam. Kemudian yang kedua adalah wisata budaya.
Yang terakhir, yang ketiga adalah wisata buatan. Sobat Geosper, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia selain memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak, Indonesia adalah negara tujuan pariwisata utama dunia, khususnya daerah Bali. Nah, jadi pariwisata di daerah-daerah Indonesia sangat menonjolkan wisata alamnya, budayanya, maupun buatannya. Sobat Geosper, sampai di sini dulu bahasan materi kita untuk kali ini. Untuk tetap update info-info geografi, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan video-video di Alita UM Channel. Semoga bermanfaat, semoga dapat menemani kalian belajar geografi. Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita.